adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pada video pembelajaran kali ini, Kak Friska akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang pemanfaatan karakteristik ruang dan wilayah di Indonesia. Karena kondisi geografisnya, Indonesia memiliki karakteristik ruang yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut mempengaruhi kegiatan ekonomi dan pola hidup masyarakat. Pemanfaatan karakteristik ruang dan wilayah di Indonesia bermacam-macam, tergantung kondisi geografis dan faktor sumber daya manusia yang dimiliki. Lalu, apa saja ya bentuk pemanfaatan karakteristik ruang dan wilayah di Indonesia? Simak penjelasan Kak Friska berikut yuk! Pertama adalah daerah pegunungan. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Ada juga daerah pegunungan yang dimanfaatkan untuk sektor pariwisata dan olahraga. Contohnya Pegunungan Dieng di Jawa Tengah yang digunakan sebagai lahan pertanian kentang. Puncak Bogor di Jawa Barat untuk lahan perkebunan teh. Dan Gunung Bromo Jawa Timur yang dikembangkan menjadi tempat wisata. Kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah dimanfaatkan untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran, industri, perdagangan, dan lain-lain. Contoh pemanfaatan dataran rendah untuk aktivitas perekonomian adalah di Karawang, Jawa Barat, yang dikembangkan menjadi pusat industri. Lalu, di Jakarta untuk pusat perkantoran dan perdagangan, serta Provinsi Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan untuk perkebunan sawit. Ketiga adalah pantai dan laut. Pantai dan laut dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, dan lain-lain. Misalnya, pantai di Kebumen, Jawa Tengah yang menjadi tempat penghasil sarang burung walet. Lalu, pantai di utara Pulau Jawa seperti di Indramayu, Cirebon, Brebes, Semarang, dan Tegal dikembangkan untuk perikanan tambak. Sedangkan contoh pemanfaatan wilayah laut adalah Selat Bali yang digunakan sebagai jalur transportasi masyarakat dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Lalu, laut di wilayah Natuna, Kepulauan Riau dimanfaatkan untuk pertambangan minyak bumi. Keempat adalah danau dan waduk. Danau dan waduk dimanfaatkan untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara dikembangkan untuk pariwisata dan irigasi. Waduk Jatiluhur di Jawa Barat dimanfaatkan untuk PLTA. Dan Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah dimanfaatkan untuk sarana irigasi. Itulah beberapa bentuk pemanfaatan karakteristik ruang dan wilayah di Indonesia adik-adik. Sekarang, coba kalian cari tahu bentuk pemanfaatan sungai di Indonesia. Cari tahu juga nama-nama sungainya ya. Selamat mencoba adik-adik. Sampai di sini dulu ya kegiatan belajar bersama kita. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah!